jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang baru aja bergabung, hari ini kita sedang membahas hal yang sangat menarik banget, yaitu rasa cinta berkurang, pasangan jadi hilang. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Mendingan kita ngelihat dulu aja video yang romantis-romantis, Ustadz Syam. Ini ada video tentang pasangan suami istri yang romantis, sayang. Kita lihat yuk, ini dia. Masya Allah. Tayangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok kamu gak makan? Suapin. Ih, manja kayak anak kecil. Apa-apa manja sama istri sendiri mah. Daripada manja sama istri orang. Nungguin ya. Kalau ngeliat video yang ini kebalik ya Bib ya kalau kita ya. Justru Aku yang nyopinin. iya benar. Justru Habib Masya Allah selalu nyuapin istrinya pakai tangannya. Masya Allah tabarakallah. Ustadz Syam, bengong aja kayaknya ngebayangin ya. Terpesona. Masa sih ah bisa Iya. Gak aja. boleh sebenarnya, makanya dalam Al-Quran kan disebutkan bahwasanya ada waktu-waktu aurat gitu kan. Iya. Ya kan, waktu-waktu gimana kita nggak boleh ngelihat kemesraan orang lain gitu. Takutnya Kamu kepingin. pengen belum punya pasangan. Betul, gawat juga ya, jadi bahaya. Nah ngomong-ngomong nih Bib, tadi kan awalnya kita udah ngebahas ini apa-apa aja yang bisa bikin rasa cinta itu jadi berkurang. Akhirnya jadi nggak romantis lagi, kayak kita berdua gitu ya Bib ya. Nah sekarang ini yang mau nanya nih, gimana caranya biar rasa cinta pasangan itu timbul lagi. Mungkin ada yang 10 tahun berumah tangga, jadi lupa romantis-romantisan kayak awal. Nah itu gimana untuk ngebalikin lagi biar suasananya kayak pengantin baru terus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menumbuhkan rasa cinta terhadap pasangan. Yang pertama, saling memberikan hadiah. Tahadau tahabbu. Kasih hadiah akan saling mencintai. Kasih hadiah kalian akan bahagia. Saling memberikan hadiah. Jadi misalkan nih kayak aku pulang dari ngajar sampai di rumah beliin martabak. Atau beliin nasi goreng, atau beliin buah. Sedikit akan berharga, sedikit akan luar biasa. Sedikit ataupun banyaknya gak usah yang mahal-mahal, yang penting hadiah dibawain. Mau cilok juga gak jadi masalah. Yang penting ingat, mau lidi-lidian juga gak jadi masalah. Yang penting ingat, ini adalah apa? Ini adalah yang luar biasa dahsyat. Saling memberi hadiah, kalian akan menjalin sebuah cinta yang luar biasa. Saling mencintai, saling menyayangi. Suaminya ngasih hadiah, istrinya juga kasih hadiah. Masya Allah. Apapun yang diberikan sama istri, syukurin. Apapun yang diberikan oleh suami, Masya Allah, terima. Jangan ketika dikasih hadiah, ginian doang, ini doang, jangan. Buat pasangan senang, Masya Allah, luar biasa. Walaupun gak suka, bilang, Masya Allah, subhanallah, nanti suatu saat nanti Allah kasih rezeki, kita dikasih yang kita sukain, yang kita inginkan. Memberikan hadiah, menumbuhkan rasa cinta. Yang kedua, mengkhususkan waktu untuk duduk berdua. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Ajak bicara, ajak ngobrol. Istri cerita walaupun panjang lebar kayak kereta. Dengerin. Iya, senyum, baik, iya. Dengerin, terima. Istri itu harus seperti itu. Harus dibaikin. Itu adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Wa asyirahu bil ma'ruf. Bergaulilah mereka dengan baik, dengerin mereka ngomong, dia mau ngomong apa dengerin. Bener, karena apa? Karena dia cuma butuh didengerin doang. Walaupun kita nggak jalanin dia senang. Tapi nggak boleh nggak dijalanin juga, harus dijalankan dan ambil daripada musyawarahnya tersebut. Yang ketiga, menampakkan wajah yang ceria, biwajhin talqi. Wajah yang senyum, yang lembut, yang baik. Mau ada masalah segunung juga tetap ketemu suaminya senyum. Mau masalah sebesar apapun, senyum. Jangan dicemberutin. Nanti setan tadi tuh, setan siapa Ustaz? Dasim. Yang masuk ke dalam dirinya, mengganggu pikirannya untuk disuruh, udah cerain aja deh. Udah nih gak benar, udah pisah aja deh. Jangan, langsung istighfar, minta ampunan kepada Allah. Astagfirullahalazim. Ketemu istrinya, senyum. Kata istrinya bilang, kenapa sih ini laki gue nih? Istri ketemu suami, tiba-tiba senyum. Kenapa sih ini bini gue? Gak jadi masalah, senyum. Karena senyum itu akan mendatangkan sebuah kebaikan. Tabasyama, senyum, wajah yang baik, wajah yang ceria. Terus apalagi? Saling menghormatin.
menghormatin suaminya, menghormatin istrinya. Jangan ada dendam di antara keduanya. Janganlah saling ribut. Memuji pasangannya dengan pujian yang baik. Oh Masya Allah istri solehaku. Masya Allah walaupun gak soleha tetap doain istri solehaku. Insya Allah ucapan kita menjadi doa. Berprasangka baik terhadap istrinya, terhadap suaminya. Masya Allah, subhanallah. Memuji. Terus apa lagi? Bersama-sama melakukan tugas yang ringan. Bantu anak, bantu ini, bantu itu. Ngangkat ini, ngangkat itu. Saling kerjasama. Dan terpenting nih, ketika ribut terus perlu berlibur berdua tanpa bawa anak. Ajak libur, ajak ke sini, ajak ke situ. Berdua seperti bulan madu lagi. Kenapa? Menanamkan rasa cinta. Jangan udah diajak berdua, pikirannya ke rumah lagi, ribut lagi. Salah sedikit, ribut lagi. Jangan. Hilangkan semuanya itu, hilangkan semua beban egonya. Liburan berdua dengan tujuan untuk menikmati daripada kehidupan yang dikatakan ketenangan, kebahagiaan, cinta, menanamkan rasa, menumbuhkan rasa. Sehingga giroh semangatnya suami istri, sakinahnya datang, mawaddahnya datang, rahmanya datang. Dan yang terpenting terakhir adanya keterbukaan, jujur. Masya Allah, betul ya Pip ya. Jadi kalau jujur sama-sama enak ya Pip ya. Betul. Gak ada yang disembunyikan, gak ada yang merasa dikecewakan. Itu kayaknya perlu tuh Pip yang dua dari terakhir tuh Pip. Jalan-jalan. Jalan-jalan Ini berdua. kode nih. Kode Pip, tak kode-kode yang baju biru jangan sampai lolos. Insya Allah doain mudah-mudahan bisa jalan ya. Jalan-jalan. Ini yang mau diajakin ke depan rumah juga jalan sama Habib, mas seneng Habib. Oke, nah Ustadz Syam. Ini bener gak nih Ustadz Syam nih? Katanya juga zaman dulu juga banyak banget ya kisah-kisah tentang sahabat di zaman dulu yang katanya ada orang yang berantem masalahnya tuh sebenarnya sepele gitu. Kayak zaman sekarang masalah hal-hal kecil aja gitu gara-gara salah nengok taunya ada cewek yang lewat jadi ribut kan kejadian Ustadz Syam ya. Atau perkara salah ngomong dikit itu istrinya baik jadi ribut masalah sepele gitu Ustadz Syam. Betul. Dari dulu juga sering terjadi nggak Ustadz Syam? Kalau ditanya dari dulu udah kejadian atau enggak, ini kan apa kiprahnya iblis kan dari dulu. Kiprahnya iblis itu kan bukan 2020 aja datangnya gitu atau 2000-an baru iblis muncul. Hai, aku pendatang baru, newbie. Enggak. Iblis itu duluan malah diciptakan daripada manusia. Maka kalau ditanya pernah enggak zaman dahulu, tapi saya enggak mau menyebutkan bahwa itu adalah sahabat karena hal-hal seperti ini adalah terjadi bahkan terjadi di nabi salah seorang nabi Allah yang harus berpisah dengan pasangannya. Alasannya karena apa? Karena kita nggak bisa mengatakan hal sepele. Sepele itu menurut siapa gitu. Sepele itu menurut siapa? Belum tentu menurut Syam sepele, menurut yang melakukannya adalah sepele. Belum tentu. Mungkin kita melihat kisahnya ini mah hal sepele kok bisa pisah. Tapi menurut mereka itu bukan hal sepele. Karena masalah prinsip itu. Kita nggak boleh idealis gitu dengan satu pendapat. Maka ketika terjadi perpisahan ini kita tanya tadi zaman dahulu ada nggak? Ada. Karena iblis sudah ada sejak zaman dahulu. Siapa itu? Tapi ini bukan karena iblis. Tapi karena keinginan orang tuanya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke kota Makkah dari Palestina. Datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi ibunda daripada Nabi Ismail dan mengunjungi Nabi Ismail sendiri. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam datang, maka ternyata Nabi Ismail alaihissalam keadaannya dalam keadaan sudah menikah dengan istrinya. Maka Nabi Ibrahim bertanya, di mana anak kita Ismail? Dia rumahnya di sana karena dia sudah menikah. Oh subhanallah. Maka datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam ke rumahnya, ditanyakan assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata yang menjawab dari dalam adalah seorang wanita. Apakah benar ini rumahnya Ismail? Benar. Siapa Anda? Oh saya adalah orang jauh, saya dari Palestina. Kemana Ismail? Saya ingin bertemu, saya jauh-jauh ingin bertemu dengannya. Kata istrinya, dia pergi berburu. Sudah berapa lama? Dia lama pulangnya. Aduh gimana ya? Inilah yang bikin kehidupan kita susah nih. Makan susah, ini susah, segala macam susah banget. Aduh, pokoknya nggak ada kebahagiaan lah sama dia tuh, Ismail tuh. Saya jadi susah sebelum saya menikah saya bahagia, ternyata setelah menikah saya kayak gini kehidupannya. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kasih tahu suamimu ya, kalau dia pulang suruh ganti pagernya, suruh ganti palang pintunya. Maka pulanglah Nabi Ismail alaihissalam. Ketika pulang Nabi Ismail disampaikanlah sama istrinya, ada seorang lelaki tua katanya dari Palestina. Dia datang ke sini
dari Syam ya, negeri Syam nyebutnya gitu. Pada saat itu kan namanya masih negeri Syam karena bersatu dengan Suriah apa segala macam. Dari Syam datang ke sini, ternyata dia apa yang dia tanyakan, dia mencarimu. Terus dia pulang lagi. Kenapa? Karena engkau pergi berburu. Terus apa yang dikatakannya? Ada pesannya enggak? Dia berpesan seperti ini. Coba ganti palang pintunya atau ganti pagarnya. Ini kayaknya tidak bagus untuk rumahmu. Maka apa kata Nabi Ismail? Hari ini pun saya ceraikan engkau. Engkau tahu itu adalah ayahku. Dan engkau pasti mengeluh di hadapannya. Jadi coba lihat bagaimana seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala meskipun Allah benci perceraian tapi Allah menghalalkannya jikalau terjadi sesuatu yang memang terkait dengan agama, terkait dengan sesuatu. Mungkin di pandangan kita ini mah masalah sepele, tapi belum tentu itu sepele di pandangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa lagi? Sahabat baginda Nabi SAW, Abdurrahman bin Auf. Ketika hijrah ikut kepada baginda Nabi SAW. Banyak sahabat Nabi yang harus berpisah dengan istrinya disebabkan karena hijrah. Banyak sekali. Salah satunya adalah pebisnis ulung Abdurrahman bin Auf. Ketika keluar dari Mekah maka ditanya, wahai istrinya Abdurrahman bin Auf, kau mau ikut suamimu? Kau mau ikut dalam keadaan miskin karena harta suamimu diboikot, ditahan semuanya di Mekah. Atau kau tinggal di Mekah dan kami kasih semuanya hartanya suamimu kepadamu dan kau bebas memilih. Mau menikah dengan laki-laki yang mana di Mekah ini, kami akan kasih kepadamu. Begitu kata pembesar-pembesar yang ada di kota Mekah pada saat itu. Maka ternyata istrinya Abdurrahman bin Auf memilih tinggal untuk di Mekah. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Jangankan istriku, hartaku aja ku tinggal, apalagi kau yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalkan. Menurut kita mungkin sepele gitu, tapi menurut mereka itu bukan hal sepele karena itu sudah menyangkut prinsip agama. Betul. Kalau soal agama pokoknya nggak boleh disepelekan Ustadz ya. Betul. Memang harus tegakkan. Masya Allah, ilmu kita banyak banget nambah terus nih hari ini. Tapi sebelumnya nih kita langsung beralih dulu ke Ruqyah Syariah Mandiri nih Ustadz Syam ya. Karena kan tadi ilmunya udah banyak banget yang di rumah, biar nyatet dulu aja. Kebetulan nih ada juga jamaah Islam itu Indah yang mau ikutan di segmen Ruqyah Syariah Mandiri secara online dari rumah. Langsung kita sapa aja yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba Ibu bisa Bu, lebih jelas suaranya. Coba silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Oh iya, Ibu silahkan. mohon maaf suaranya boleh dikerasin sedikit biar kita bisa dengar dengan jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Iya, Ibu silakan. Ini Ustadz Syam. ya, Assalamualaikum Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini mau tanya cara menyembuhkan gimana kalau orang yang dipelet. Soalnya saya suami saya katanya kena pelet udah 1 bulan ini. Ibu mohon Ibu, maaf iya. Bu, bisa volume di handphone atau volume di laptopnya tuh dikecilin gimana ya? Ibu pakai headset ya atau gimana? Kok kedengarannya di sini agak scoring gitu Bu? Ada yang harus dikecilin volumenya sedikit ya kali ya? Disebut aja headsetnya. Ah, coba. Halo. Ya, ini bagus nih. Ya. Mau tanya Ustadz cara menyembuhkan orang yang kena pelet. Tadi gimana caranya Menyembuhkan orang yang lalu? ya soalnya kan katanya suami saya udah sebulan ini kena pelet. Dan saya juga udah cari tahu ciri-ciri yang kena pelet di Google dan emang hampir menyerupai. Terus dan terkadang saya juga kalau waktu asar menjelang maghrib perasaan itu suka ngerasa gelisah, nggak enak, terus pengen marah-marah terus bawaannya teh. Terus tiba-tiba perut teh rasa apa sih begah gitu kayak yang pengen sendawa terus. Udah gitu teh kalau lagi chatan sama suami suka jadi marah-marah pengen udahan gitu, pengen pisah soalnya kan suami udah gak pulang-pulang gitu. Terus tapi ada yang bilang juga karena bawaan bayi katanya kan saya lagi mengandung 6 bulan. Oh gitu, baik Ibu. Kita langsung aja ya. Jadi gini Ustadz Syam, ibu kita ini sedang mengandung 6 bulan. Tetapi perasaannya itu katanya setiap kali dari asyar ke maghrib, kalau seandainya
di chat suami suka marah-marah, bawaannya suka sedih. Si suaminya Ibunya. yang marah-marah. Justru iya, suka sedih, suka marah-marah dan juga kalau mau chattingan sama suami bawaannya mau udahan aja terus gitu ya. Nah, gimana Ustadz Syam? Jadi subhanallah yang di masalah yang ibu rasakan ini ibu merasa bahwa seperti kena pelet gitu ya. Mungkin Ya. karena ciri-cirinya dia baca. Tapi ini nggak boleh kita pastikan. Iya, karena bisa mungkin, hormonal Ustadz iya, maka untuk ibu tetap stay di depan layar TV. Insya Allah setelah ini kita akan ruqyah syariah mandiri online. Disiapkan dulu air putihnya. Bacaan yang kita baca ini supaya ibu baca sendiri. Bukan kita yang meruqyah ibu, tapi ibu yang ruqyah dirinya. Makanya disebutkan ruqyah mandiri gitu online gitu. Karena ciri-ciri pelet itu mungkin ibu baca ya. Habis asar gelisah, kayaknya habis asar tuh ngantuk, habis malam nggak bisa tidur tapi malah datang waktu subuh malah ngantuk gitu kan. Ini kan banyak sekali ciri-cirinya sebenarnya. Tapi kita nggak boleh percaya begitu saja dan kita juga nggak boleh menuduh orang lain gitu Kak Kartika. Oke, nah Bu jangan dimatiin dulu ya Bu ya. Nanti kita bakalan kembali lagi bersama Ustadz Syam dan juga Habib Usman. Setelah yang satu ini Ibu jangan kemana-mana ya Bu ya. Jamaah yang di rumah juga jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah jamaah. Iya. Oh jamaah. Oh, iya. Alhamdulillah.